Kali ini kita akan belajar lagi tentang multitester. Untuk kali ini kita akan belajar pada selektor untuk mengukur kapasitor. Ini simbolnya adalah F. Tidak semua multitester ada pengukur untuk kapasitor. Jadi bila teman-teman pada multitesternya ada huruf F di sini, bisa untuk mengukur kapasitor. Ini adalah batas pengukuran seperti biasa. Ini adalah 20 nano, 200 nano, 2 mikro, 20 mikro, dan 2 milifarad. Jadi F ini satuannya farad. Seperti biasa untuk selektor, sebelum kita pakai, kita tes dulu untuk kabel probe-nya apakah sudah tersambung atau belum. Kemudian kita akan coba belajar dulu tentang kapasitor. Jadi pada kapasitor ini satuannya adalah farad, dan untuk yang sering dipakai piko. Farad, kemudian nano, farad, kemudian mikro, mili, farad. Mili ini L-nya 2 apa 1 saya lupa. Yang sering dipakai umum biasanya satuannya adalah ini. Jadi misalnya seperti ini. Ini mikro, jadi simbolnya seperti ini untuk mikro, seperti U dan F. Kemudian untuk nano ini biasanya N, F. Untuk piko ini biasanya P di belakangnya. Kemudian milifarad ini jarang sekali ditulis di sini. Ini biasanya untuk di multitesternya seperti ini. Ada tulisan MF. Kemudian setelah itu kita akan belajar untuk 1 milifarad. 1 milifarad itu sama dengan 1000 mikro. 1000 mikro ini sama dengan 1 juta nano. Enggak cukup, sini aja. 1 juta nanofarad. 1 nanofarad itu sama dengan 1000 pikofarad. Jadi ini 1 milifarad itu sama dengan 1000 mikrofarad. Kemudian 1 mikrofarad itu sama dengan 1 juta nanofarad. Jadi seperti ini. Ini batas pengukuran 2 milifarad. Ini artinya, jadi kalau 2 milifarad berarti batas pengukurannya adalah 2000 mikrofarad. Jadi untuk batas pengukuran multitester ini adalah 2000 mikrofarad. Jadi dia sudah tidak bisa mengukur ini 2200 mikrofarad. Ini tidak terbaca pada multitester yang ini karena batas pengukurannya adalah cuman 2000 mikrofarad. Setelah belajar satuannya, kita akan belajar juga penulisan pada partnya atau pada komponen. Pada komponen kapasitor yang model seperti ini satuannya masih piko. Jadi biasanya di sini ini seperti ini. Jadi seperti ini. 471 ini artinya 470. Jadi untuk cara membacanya ini 471.
Jadi yang angka belakang yang terakhir ini adalah jumlah 0. Jadi 4, 7, nolnya cuma 1, jadi 470 pikofarad. Ini satuannya pikofarad. Sama seperti ini. 104. 104. Kita tulis ke pikofarad. 1, 0, nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nih. 1000 piko berarti 1 nano. Jadi kalau 100.000 piko ini bisa kita tulis juga dengan 100 nanofarad. Seperti ini. Kita ambil contoh lagi untuk yang ini misalnya 103. 103. Karena satuannya masih piko. 10 ke sini, 3 ini jumlah 0. Ini pikofarad. Jadi 10.000 pikofarad. Kalau kita rubah ke nano, karena 1 nano adalah 1000 piko, maka 10.000 piko sama dengan 10 nanofarad. Kemudian untuk yang model elko atau yang seperti ini biasanya ditulis langsung. Jadi ini langsung satuannya mikro biasanya. Ini 1000 mikrofarad. Ini ada seperti U dan F ini. Sama seperti ini untuk mesin cuci biasanya 5 plus 12 mikro. Jadi ini 2 kapasitor, nanti kita akan belajar untuk mengetesnya juga. Kemudian untuk elko seperti ini juga. Ini satuannya langsung ditulis dengan mikrofarad. Jadi ini cara bacanya tinggal 2200 mikrofarad. Jadi langsung saja kita akan praktek untuk cara mengukur. Kita akan belajar untuk membaca yang ini misalnya. Yang 471 tadi. Ya, 471 atau 470 pikofarad ya. Untuk mengukur kapasitor, pastikan bahwa untuk yang ukuran kecil, jadi yang nano dan di bawah mikro biasanya, usahakan untuk tangan ini cuma satu saja yang pegang, atau taruh di atas kuku untuk pinnya, karena saat kita pegang dua-duanya, ini seperti ini, multitester akan membaca kapasitas untuk tangan kita. Seperti ini, jadi tanpa ada kapasitor, saat kita pegang dua-duanya, dia telah menunjuk angka. Jadi untuk amannya, untuk memastikan biasanya kuku, kalau saya, jadi yang satu pegang di sini. Ini kalau di kuku kan dia tidak berubah angka di multitester. Walaupun nih, saya pegang satu ini dia udah berubah. Jadi satu kakinya kita taruh di atas kuku seperti ini. Itu terbaca 0,48 nano. Ya, karena satuan di sini di pojok ini adalah nanofarad. Itu nanofarad. Jadi terbaca 0,48, kita akan hitung. Tadi terbaca 0,48, tapi sebelum kita ukur dia udah ada 1, jadi 0,47 ya. 0,47 nanofarad. Untuk merubah ke piko, tinggal kita kalikan saja 1000.
Jadi 0,47 kali 1000 hasilnya adalah 470. Seperti ini. Ini satuannya piko. Kalau yang ini, jadi yang terbaca itu 0,47 atau 0,48 karena di sini ada 1 tadi. Ini untuk nanonya adalah 0,47. Ini sama saja. 0,47 nano sama dengan 470 piko. Kemudian kita akan lanjutkan untuk tes yang kedua. Ini yang 103. 103 ini 10 nano. Jadi masih di batas pengukuran. Karena batas pengukurannya adalah 20 nano. Ini 10 nano masih terbaca. Kita akan ukur. Caranya sama seperti tadi. Usahakan untuk satu pin. Ini 10,49. Ini masih batas toleransi. Jadi untuk teman-teman, untuk komponen apa saja, jadi bisa resistor atau kapasitor, itu untuk yang beredar, kecuali yang harganya mahal, biasanya untuk robotika dan pabrik, itu biasanya pasti ada toleransinya. Jadi misalnya seperti ini tadi, ini mestinya 10 nano tapi terbaca 10,4. Itu masih dalam batas toleransi, kecuali dia terbaca 75 ataupun 7,5 ataupun 6,5. Jadi ini masih batas toleransi. Jadi bila teman-teman mencari yang pas, misalnya seperti ini 104. Atau 100 nano. Nggak bisa fokus, maklum pakai HP. Ini 104 ataupun 100 nano. Ini kalau kita ukur, dia tidak bisa pas di 100 nano. Pasti kalau nggak kurang ya lebih, itu namanya toleransi. Karena ini 100 nano, maka batas maksimal 20 nano mestinya sudah tidak bisa mengukur. Di sini akan tampil OL biasanya. Kita akan coba untuk memastikan bahwa tidak bisa mengukur. Ini hasilnya adalah 0L. Jadi kita rubah ke batas pengukuran yang lebih tinggi. Ini 200 nano batas pengukurannya, jadi mestinya bisa terbaca. Kita akan cek. Kita dapat 102,9 nanofarad. Ini langsung terbaca nanofarad ya. Jadi untuk kapasitor ini masih dalam batas toleransi. Kemudian selanjutnya kita akan belajar untuk membaca elko. Ya teman-teman, untuk kapasitor ini probe-nya bisa bolak-balik. Cuman untuk elko ataupun kapasitor model ini, karena dia modelnya kapasitor, loadingnya agak lambat, jadi ditunggu saja proses pembacaannya. Jadi mungkin ada beberapa detik baru dia terbaca. 10 mikro ya. Karena di sini 200 nano, 2 mikro dan 20 mikro, maka kita akan rubah ke sini. Di batas pengukuran yang 20 mikro. Kita akan tes. Caranya sama. Ini prosesnya agak lama, jadi ditunggu saja. Ini 10,19 mikro. Jadi misalnya ini kita balik seperti ini. Ini yang main tandanya. Tadi saya tes di probe yang main. Kita akan balik seperti ini. Masih nunggu nih.
hasilnya akan sama atau mendekati 10,1317 ya. Jadi untuk probe ini bisa bolak-balik untuk mengukur elko. Ini ukurannya 1000 mikro. Karena ini batasnya adalah 20 mikro, kita akan naikkan 2 milifarad, atau ini batas pengukurannya adalah 2000 mikro. Ini masih 1000, mestinya masih bisa. Kita akan tes. (0,934 milifarad). Jadi di sini ini MF tulisannya. Jadi untuk multitester ini tidak bisa membaca untuk elko yang lebih besar dari 2000. Kita akan coba ini 2200. Dia mestinya akan 0L. Masih membaca. Ya, itu hasilnya 0L. Jadi di luar kemampuan. Jadi kalau teman-teman punya multitester seperti ini, kemudian untuk mengukur elko di atas 2000 itu sudah tidak bisa ya teman-teman. Kemudian untuk kapasitor mesin cuci, ini cara mengukurnya, perhatikan yang di sini. Ini ada 5 mikro, itu kabelnya putih dan abu-abu. Kemudian untuk yang 12 mikro itu kabelnya merah dan kuning. Jadi untuk yang 5 mikro, ini kabelnya yang ini. Nih. Masih proses membaca. Itu 0,005 milifarad. Karena 5 mikro kita bisa turunkan ke 20 mikro pembacaannya, biar kita dapat angka yang lebih spesifik. Kita dapat 5,24. Jadi kalau untuk yang mikro kita bisa pegang dua-duanya karena tidak terlalu sensitif untuk probe-nya. Kemudian yang ini yang merah dan kuning, ini mestinya sekitar 12 mikro kalau masih bagus. Ini 12,22. Jadi ini masih bagus untuk kapasitornya. Bila dia misalnya di sini tulisannya 12 mikro, terbaca misalnya di sini 7 dan multitester dalam kondisi baik, berarti kapasitornya kurang bagus. Sepertinya sekian dulu teman. Semoga sedikit waktu yang tersisa ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Mohon maaf bila ada salah kata dan salam.